Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Coba kabar hari ini bagaimana? Baik dan luar biasa. Itu yang sudah diterangkan oleh Bapak Guru Pramuka ya. Kabar baik dan luar biasa. Baik. Eh, untuk anak-anak sekalian, saya ingin sampaikan satu dua hal pada pagi hari ini, bahwa berdasarkan hasil penilaian rapor mutu kita di sekolah ini, nilai kita pada bagian literasi atau membaca masih kurang. Oleh karena itu, saya meminta pikiran dari anak-anak semua, termasuk Bapak Ibu Guru, semua kita perlu berpikir bagaimana caranya supaya minat baca kalian itu bisa naik. Kalian bisa lebih suka membaca, sehingga pada penilaian rapor mutu kita untuk tahun yang akan datang, nilai itu bisa meningkat. Bisa paham itu anak-anak? Bisa. Jawab agak besar sedikit. Bisa paham? Bisa. Bisa ya. Nah, bagaimana mencari solusi dari kondisi seperti ini? Saya sebagai calon guru penggerak ya, berpikir bagaimana anak-anak memberikan pikiran ataupun pendapat tentang cara menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Masalah di mana nilai komponen literasi membaca kita masih rendah. Oleh karena itu, sebentar saya bersama Bapak Ibu Wali kelas akan saya arahkan, saya sampaikan, dan Bapak Ibu Wali kelas akan langsung ke kelas anak-anak semua di setiap kelas. Di sana kalian boleh berdiskusi, kira-kira apa yang harus kita buat, program apa yang harus kita buat supaya minat baca kita bisa meningkat. Bisa paham itu anak-anak? Silakan kalian berikan pikiran sebanyak-banyaknya. Nanti akan dicatat oleh Bapak Ibu Guru Wali kelas. Nah, Bapak Ibu Guru Wali kelas nanti akan menyampaikan dalam diskusi kami pikiran-pikiran anak-anak sekalian, dan selanjutnya akan kita eksekusi. Kira-kira kita membuat pilihan seperti apa. Oleh karena itu, saya ingin supaya program ini betul-betul muncul dari pikiran anak-anak sekalian, bukan karena ide Bapak Ibu Guru. Bisa paham itu ya anak-anak? Baik, terima kasih. Semoga kegiatan hari ini, KBM hari ini di kelas bisa berjalan dengan bagus. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke guru piket, dan setelah ini saya minta Bapak Ibu Guru Wali kelas, saya sudah WA di grup tadi jam 7.05 lewat, kita bisa berkumpul di ruangan saya untuk melanjutkan pembicaraan ini. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta teman-temanku sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Serta izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu dari hari-hari yang telah kami lewati hingga pada pagi hari ini. Sekarang kami mau masuk kelas, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, agar kami dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu Guru kami. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Guru kami serta kedua orang tua kami, berilah mereka kesehatan jasmani maupun rohani, agar mereka dapat melakukan kegiatan mereka dengan baik. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Wali kelas semua. Selamat pagi. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik ya. Ya, senyumnya ini sudah menunjukkan bahwa kabarnya baik-baik. Mudah-mudahan dengan kabar baik ini KBM kita pada hari ini bisa berjalan dengan bagus. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas
kehadiran Bapak Ibu, saya ingin sampaikan satu pikiran bahwa berdasarkan hasil penilaian rapor mutu kita di tahun ini, komponen literasi kita atau membaca anak-anak nilainya masih di bawah, dan ini menjadi masalah. Oleh karena itu, kita perlu pikirkan bagaimana caranya atau bagaimana jalan keluar sehingga minat baca anak-anak kita itu bisa meningkat. Nah, dalam kaitan dengan minat baca ini, kita harapkan supaya anak-anak boleh memberi pikiran, mereka kasih pikiran. Menurut mereka apa yang harus kita buat, mereka sukanya apa, begitu, supaya minat baca mereka itu bisa meningkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru dalam posisi sebagai wali kelas, saya minta bantuan. Seperti pada apel pagi tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti anak-anak sekalian akan didampingi langsung oleh Bapak Ibu wali kelas. Silakan kalian berdiskusi dengan Bapak Ibu guru wali kelas. Menurut kamu apa yang paling kamu suka dalam kaitan dengan meningkatkan minat baca kalian? Oleh karena itu, setelah ini saya minta Bapak Ibu guru wali kelas bisa langsung ke kelas. Tolong diskusikan dengan anak-anak sekalian. Anak-anak, kita tahun ini rapor mutu kita komponen literasi masih rendah. Oleh karena itu kita mesti pikir sama-sama bagaimana kita tingkatkan. Silakan dengarkan pendapat mereka sebanyak mungkin, dan setelah itu sebentar kita akan berdiskusi lagi kira-kira maunya anak-anak seperti apa. Kita akan mendengarkan semua sehingga setelah itu kita akan putuskan kalau begitu apa yang harus kita buat. Saya pikir Bapak Ibu bisa paham apa yang saya maksudkan. Mungkin saya kasih kesempatan, ada mau tanya-tanya sedikit boleh supaya ke kelas bisa jelas. Pak Yulis misalnya. Saya mungkin karena saya selain yang sudah pernah berjalan selama ini, selain itu membaca tadi, Ya. saya juga dengan numerasi juga, apakah numerasi itu juga benar saya bisa buat mereka hafal berkali. Oh Apakah iya itu iya. bisa masuk di situ atau tidak? Oke. Baik, terima kasih Pak Yulius. Jadi memang itu bagus sekali, Pak Yulius sudah melihat bahwa artinya sudah melangkah lebih dulu, iya toh, terkait dengan numerasi, karena tidak hanya literasi, tapi numerasi kita juga bermasalah. Oleh karena itu memang itu nanti kita pikirkan lagi kira-kira teknisnya bagaimana. Intinya sekarang itu kita pingin apa yang mereka lakukan itu betul-betul menjadi pikiran mereka. Mereka punya tanggung jawab terhadap apa yang mereka itu dalam kaitan peningkatan. Jadi untuk kali ini kita fokus ke literasi, tetapi tidak menutup untuk kegiatan numerasi yang sudah jalan. Tapi untuk bagian ini kita fokus ke literasi dulu. Saya pikir sudah jelas ya, Ibu Gin? Sudah ya? Oke, terima kasih. Saya pikir saatnya Bapak Ibu bisa langsung ke kelas. Langsung diskusikan, dan sebentar setelah itu Bapak Ibu menyampaikan hasil diskusi Bapak Ibu bersama anak-anak di kelas, sehingga kita bisa putuskan apa jalan keluarnya menurut anak-anak, begitu. Baik, terima kasih. Saya pikir mungkin itu saja. Silakan Bapak Ibu bisa ke kelas masing-masing. Terima kasih. Ya. Bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah menyangkut dengan mutu rapor kita bagian literasi yang selama ini terjadi, literasi kita masih kurang, masih rendah. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin mendengar dari adik-adik sendiri apa yang adik-adik mau dengan literasi ini agar adik-adik bisa lebih semangat untuk membaca. Mungkin ada yang punya pikiran baik dengan kegiatan literasi agar adik-adik bisa lebih semangat untuk membaca. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan saran agar literasi di sekolah kita semakin tinggi. Saran saya itu kita harus membuat pembaca dan buku-buku yang disediakan harus bervariasi agar siswa tidak bosan membaca buku yang sama. Juga sekolah harus membuat lomba terkait dengan literasi membaca agar siswa lebih berminat dalam membaca buku. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan.
Amel, hanya itu saja. Pikiran ini bisa nanti saya sampaikan sebentar di sana dan bisa diterima. Untuk itu saja, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu wali kelas semua, terima kasih Bapak Ibu sudah ke kelas tadi. Sekarang saatnya kita berdiskusi. Saya ingin mendengarkan kira-kira apa yang anak-anak sampaikan, pikiran mereka terkait dengan bagaimana kita meningkatkan minat baca anak-anak kita di sekolah ini. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung kasih kesempatan teman-teman untuk bisa menyampaikan secara singkat. Setelah itu kita putuskan dari hasil itu kira-kira program apa yang kita harus buat. Bisa itu ya Bapak Ibu ya. Saya mulai dari Pak Yuli, silakan Pak Yuli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi tadi saya sudah ke kelas bersama anak wali saya 12 Ya. IPS 2. Dan hasil diskusi mereka sangat antusias, sangat suka dengan kegiatan literasi Ya. ini. Hanya mereka menganjurkan karena literasi ini baik, mereka menganjurkan kalau boleh di luar kelas dengan pondok baca, dan itu yang Iya. sangat mereka inginkan. Jadi mereka tadi yang mereka sempat sampaikan itu tentang buku kalau boleh bervariasi, jangan hanya yang sama saja. Iya. Terus yang kedua, mereka juga diberi kesempatan untuk mengadakan lomba. Setelah mereka membaca, mereka menyampaikan atau menceritakan kembali apa yang mereka sudah bacakan itu dalam bentuk perlombaan. Oh, iya. Jadi itu yang saya dapatkan dari anak wali saya di kelas tadi. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih Pak Yulis. Ada beberapa poin sudah saya catat, nanti kita gabung semua. Silakan Pak Mursalin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya wali kelas 10 bahasa. Tadi saya sudah ketemu dengan saya punya anak wali kelas 10 bahasa. Tadi ada persoalan. Persoalan yang pertama itu anak-anak minatnya itu masih harus dikontrol terus biasanya. Kontrol, ya. Dikontrol terus. Yang kedua, mereka minta itu kalau bisa kita mengadakan sebuah perlombaan berkaitan dengan literasi. Itu yang pertama. Yang kedua, terus yang terakhir juga mereka bilang suasana di kelas itu mereka bosan. Kalau bisa kita di luar gitu. Oh gitu, di Di luar. luar gitu. Oke. Itu Saya persoalan. pikir poinnya sudah saya tangkap ya. Perlu kontrol, terus ada semacam lomba, literasi, ya toh. Ya. Terus suasana di kelas juga kadang-kadang itu mungkin kita bisa cari di luar solusinya. Oke, terima kasih Pak Has. Oke, baik, terima kasih. Tadi sudah saya melakukan diskusi dengan siswa di kelas 11 IPS 1 berkaitan dengan kegiatan literasi. Ada beberapa siswa yang menyampaikan kendala yang mereka alami atau masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan kegiatan literasi ini. Itu yang pertama, buku literasi yang kita bagikan itu tidak sesuai dengan minat mereka, dan Iya. tawaran mereka kalau bisa buku yang disiapkan itu sesuai dengan apa yang mereka mau. Iya. Terus yang kedua, setelah membaca ada sebagian siswa yang sulit memahami apa yang mereka baca. Iya. Terus yang ketiga berkaitan dengan tempat. Ya, kalau di dalam kelas, kalau setiap hari mereka jenuh, mungkin Iya. butuh ada solusi lain yang bisa diambil sehingga aktivitas baca mereka itu hanya tidak di dalam ruangan. Berarti salah satu poinnya juga di luar kelas begitu ya. Selain judul buku sesuai dengan mereka punya keinginan, ya toh. Mereka juga kadang sulit memahami itu, tapi pikiran mereka kalau bisa tidak hanya di dalam kelas ya. Oke, terima kasih. Pak Kris, silakan. Terima kasih. Berdasarkan pikiran yang disampaikan oleh wali kelas 11 IPS 2 tadi, itu pada dasarnya 90% mereka semua sepakat bahwa ingin mereka itu literasi di luar kelas. Di luar kelas ya.
Hanya mungkin tinggal bagaimana cara mengaturnya karena siswa mereka ada 20-an. Iya. Ya. Baru ada yang tambah satu lagi menyangkut dengan judul buku itu. Iya, Untuk judul. sekitar 60% mereka menginginkan yang berwawasan di cerpen atau dongeng literatur daripada yang pengetahuan umum. Oh gitu. Ya, Oke. Berarti judul buku dengan tempat itu jadi poin. Tempat mereka inginkan kalau bisa di luar kelas ya. Judul buku juga kita sesuaikan dengan minat. Baik, Ibu Reta silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebagai wali kelas 11 IPS 2, ada beberapa hal yang saya wawancara dengan mereka tadi. Yang pertama, kendalanya adalah mereka bosan membaca buku karena bukunya sama saja, tidak bervariasi. Jadi buku yang mereka baca itu saja, tidak tertarik untuk mereka. Ya. Yang kedua, tempat baca. Jadi selama ini monoton saja dalam kelas. Mereka menginginkan suasana lain, misalnya tidak hanya dalam kelas tapi di luar kelas, dengan kalau bisa dengan memanfaatkan itu logo yang ada yang sudah tadi, logo yang ada yang nanti dibuat. Yang berikut, bukunya tidak sesuai dengan kondisi, tidak berisi motivasi. Oh tidak, judul bukunya ya. Tidak sesuai dengan yang mereka mau, jadi tidak berisi motivasi atau kehidupan untuk masa depan mereka. Karena ada judul buku yang berisi tentang gulat, itu mereka tidak kepingin. Hampir satu kelas itu 90% bukunya tentang gulat, jadi mereka tidak berminat. Jadi mereka tidak tidak suka buku itu. Oke. Jadi saya bisa simpulkan ya, memang butuh buku yang bervariasi ya. Terus tempat baca, kalau bisa tidak hanya dalam kelas, tapi mereka menginginkan di luar kelas suasana lebih santai gitu ya. Dengan buku kalau bisa arahnya judul-judul berisi tentang motivasi kehidupan ya kira-kira. Baik, Ibu Ros silakan. Ya baik, terima kasih. Dari hasil diskusi kami di kelas 12 bahasa tadi ada 3 poin. Yang pertama itu untuk buku yang menarik, maksudnya di punya kelas tuh lebih banyak bukunya tentang olahraga. Jadi mereka tidak suka. Terus yang kedua itu untuk di perpustakaan itu katanya hanya ada buku mata pelajaran, buku cerpen, buku apa itu yang tidak ada. Ya. Terus dengan waktu mereka mau baca di perpustakaan itu dibatasi, sehingga mereka mau cari ini selalu dibilang oh waktunya itu cepat, waktunya sudah habis. Iya, waktu ya. Iya, waktunya. Terus untuk tempatnya itu mereka minta kalau bisa jangan hanya baca di dalam kelas. Mereka minta untuk bisa tidak kami baca di luar, cari tempat atau suasana yang baru. Baik. Jadi saya bisa simpulkan ya, dari Ibu Ros kelas 12 bahasa, judulnya harus bisa menarik mereka ya, judul. Saya pikir ini PR untuk kita. Terus jangan hanya untuk buku mata pelajaran gitu. Terus waktu juga jangan sampai terlalu singkat, juga mereka tergesa-gesa ya. Selain itu tempat juga kalau bisa tidak hanya di kelas tapi tempat-tempat yang membuat mereka lebih nyaman, bisa di luar kelas katakan. Baik, Ibu Hana silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini dari wali kelas 10 IPS 1. Dari diskusi kami tadi, yang mereka inginkan itu adakan buku. Karena memang kelas 10 belum ada buku untuk baca. Kemudian yang mereka mau itu lebih banyak cerpen tentang sejarah. Cerpen tentang sejarah, dongeng. Kemudian diperbanyak lagi untuk waktu bacanya. Iya. Setelah itu membaca tidak harus di dalam kelas saja. Oh, tidak harus di dalam kelas ya. Ya, baik, saja. Jadi buku-buku perlu diperbanyak ya, cerpen tentang sejarah ya. Terus dongeng begitu. Waktunya juga bisa diperbanyak dan kalau bisa tidak hanya di dalam kelas. Terima kasih Ibu Ana. Silakan Ibu Gin. Baik, terima kasih. Setelah saya bersama anak wali 12 IPA, hasil diskusi yang tadi kami sudah diskusikan itu lebih cenderung minta kalau bisa membacanya itu di luar kelas. Di luar kelas. Ya, suasana baru, mereka bilang mereka bosan di dalam kelas. Iya. Seperti mungkin ada kan pondok baca. Iya. Ya. Terus seperti teman-teman yang lain, buku juga
diperbanyak, karena mereka bilang kayaknya tidak sesuai dengan kami punya keinginan. Iya. Ya, kami punya mata pelajaran itu tidak ada begitu, karena yang saya punya anak wali punya itu banyak buku yang tentang pertanian. Iya. Ya, seperti itu. Terus waktu literasinya mereka bilang terlalu singkat, boleh diperpanjang. Dan yang terakhir, kalau bisa nanti diadakan seperti Pak Tom dari kelas 12 IPS 2 perlombaan. Oke. Jadi kalau bisa ada perlombaan, waktunya juga kita bisa perpanjang untuk ke literasinya ya, judul buku dan poinnya. Yang satu lagi kalau bisa di luar kelas karena mereka sudah kayak agak jenuh di dalam kelas. Baik teman-teman sekalian, saya pikir semua pikiran anak-anak sudah saya catat semua, saya sudah dengar semua. Di sini ada banyak hal yang harus kita pikirkan, tetapi tidak mungkin semua ini kita lakukan dalam satu kali jalan. Sudah pasti kita berpikir mana yang kita prioritaskan dulu dari semua pikiran anak-anak tadi. Kalau boleh saya bisa simpulkan, tidak mengurangi pikiran-pikiran yang lain, tetapi yang paling pertama, anak-anak ini boleh dibilang mereka cenderung ingin agar membaca mereka itu tidak hanya di dalam kelas. Itu poin utama yang saya bisa tangkap. Dan waktu untuk mereka baca kalau bisa diperpanjang sedikit. Dua poin itu saya pikir hampir sama. Selain yang poin-poin yang lain ya, bahwa judul bukunya atau ada lombanya. Lomba juga kita bersyukur kemarin kita sudah buat lomba. Mungkin mereka senang juga sehingga mereka pingin tambah lagi nanti kegiatan-kegiatan gitu. Tetapi saya bisa simpulkan bahwa memang ini cenderung mereka pingin kegiatan membaca ini tidak di dalam kelas. Itu hampir semua tadi. Sehingga pikiran seperti tadi bahwa kalau bisa kita membuat semacam pondok baca itu menjadi solusi untuk semua permasalahan yang ada. Saya pikir mungkin kita sepakat itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pondok baca yang kita perlu eksekusi dan waktu, durasi waktu untuk mereka baca kalau bisa kita pertimbangkan, kita tambah lagi. Dua poin itu. Oleh karena itu saya ingin sampaikan bahwa ini buat pondok baca ini saya pikir saya harus berdayakan guru prakarya nanti ya, supaya bagaimana guru prakarya berkoordinasi dengan mereka. Kita pingin pondok baca itu pun mereka yang membuat sendiri sehingga mereka punya tanggung jawab untuk memelihara pondok baca yang mereka buat itu, menjaga kebersihan dan seterusnya. Oleh karena itu sebelum mengakhiri diskusi kita ini saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya pikir semua kita sepakat bahwa dari semua permasalahan ini poin yang harus kita angkat untuk kita selesaikan yaitu agar mereka tidak jenuh, mereka membaca bisa di luar kelas ya. Dan itu dengan cara kita bikin pondok baca. Dan itu nanti mereka akan buat bersama Bapak Ibu guru prakarya. Terus yang perlu kita catat lagi adalah durasi untuk mereka baca kita pertimbangkan untuk kita tambah sedikit waktu. Saya pikir kita sepakat begitu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian sudah mengumpulkan pendapat dari anak-anak sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini, karena ini dari pendapat mereka, mereka bisa melakukannya dengan senang hati. Tugas kita mengontrol mereka dan target kita minat baca mereka bisa meningkat. Baik, saya pikir itu saja Bapak Ibu semua. Sekarang saatnya Bapak Ibu bisa kembali ke ruang kelas. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Baik. Silakan. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih ya. Oke. Selamat pagi Pak Guru. Pagi. Pak Ujak, terima kasih sudah datang menghadiri undangan saya pagi ini. Saya ingin sampaikan bahwa tadi saya sudah bersama Bapak Ibu wali kelas semua terkait dengan kondisi di sekolah kita, bahwa berdasarkan hasil rapor mutu kita tahun kemarin, ternyata komponen literasi kita atau bagian komponen membaca kita itu nilainya masih rendah. Oleh karena itu menjadi masalah dan saya coba mau dengarkan dari pendapat dari anak-anak semua. Kira-kira dalam kaitan dengan rendahnya literasi kita di sekolah ini apa yang harus kita buat? Dan semua wali kelas sudah berusaha untuk mendengarkan dari anak-anak semua. Mereka sudah ke kelas masing-masing. Setelah itu mereka sudah datang dan kami sudah melakukan diskusi.
Dan dari hasil diskusi itu ternyata hal yang paling dominan ialah kelihatan mereka kayaknya jenuh kalau membaca itu di dalam kelas terus, begitu. Sehingga selain durasi waktu yang memang untuk membaca mereka ingin agak tambah, tetapi pada dasarnya semua kelas menginginkan mereka kalau bisa membaca tidak di dalam kelas, tetapi di luar kelas. Dalam kaitan dengan itu, maka ada siswa di kelas tadi, mereka menyampaikan bagaimana kalau kita membuat semacam pondok baca untuk setiap kelas. Oleh karena itu, hasil diskusi saya bersama semua balik kelas tadi, kita sudah putuskan aspirasi semua kita sudah tangkap, dan sekarang kita mau bikin program untuk meningkatkan minat baca ini, yaitu kita membuat pondok baca. Oleh karena itu, Pak Ucok sebagai guru prakarya, saya pikir orang yang punya kompetensi untuk bagian itu, bagaimana membuat pondok baca. Sehingga pagi ini saya ingin sampaikan sekaligus meminta kesediaan dari Pak Ucok sebagai guru prakarya di sekolah ini untuk kesediaannya dalam kaitan dengan perencanaan pembuatan pondok baca. Mungkin menurut Pak Guru bagaimana? Jadi baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan di materi prakarya itu di awal ini adalah kerajinan. Ya, kerajinan. Kebetulan berkaitan dengan materi kerajinan itu ada yang namanya kerajinan produk bahan limbah berbentuk bangun datar dan bangun ruang. Iya, iya. Sehingga kalau saya melihat dari segi asas pemanfaatnya itu, kita membuat bangun datar berbentuk bangun ruang. Asas pemanfaatnya besar. Apalagi sudah disampaikan tadi bahwa kita membuat pondok baca. Pondok baca. Nah, kebetulan di situ diberi kesempatan kepada kita untuk bagaimana kita melihat dengan sumber daya yang ada di sekitar kita. Iya, iya. Karena sumber daya yang ada di sekitar kita itu saya pikir terlalu banyak. Terutama membuat pondok baca ini adalah kayu lokal, bambu yang kita sediakan itu dari segi bahan, terus daun gebang yang begitu banyak di daerah kita. Nah, dan juga sedikit mungkin bahan yang industri seperti paku dan lain sebagainya. Terus alat yang kita gunakan itu ada gergaji, parang, terus hamar, bor mungkin ya. Bor, terus meter dan juga pisau cutter. Dan itu yang gampang untuk kita dapat. Gampang kita dapat. Saya pikir dengan penjelasan Pak Guru ini saya senang sekali. Artinya bahwa kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita dan semua bahan-bahan ini tersedia. Oleh karena itu saya pikir sudah connect dan ini menjadi pikiran siswa, tinggal Pak Guru mengeksekusi pikiran siswa ini. Mereka kerja sendiri bersama Pak Guru mengontrol, mengarahkan mereka bikin sendiri pondoknya itu. Dan setelah itu mereka punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, supaya pondok itu jangan rusak, bagaimana, itu tanggung jawab anak-anak dan langsung dikoordinir oleh Pak Ucok sebagai guru prakarya. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan dan terima kasih Pak Ucok atas kesediaannya. Selanjutnya saya minta Pak Ucok untuk bisa menyampaikan ke kelas-kelas yang Pak Ucok ampuh supaya apa yang harus dilakukan setelah ini, karena kita sudah putuskan untuk kita buat pondok baca dan itu bukan kita punya mau, tetapi itu kemauan mereka. Tinggal Pak Guru sebagai guru prakarya mengarahkan, membimbing mereka dalam kaitan dengan suksesnya program ini. Mudah-mudahan dengan adanya pondok baca, minat baca siswa meningkat sehingga literasi kita untuk tahun berikut meningkat. Terima kasih Pak Ucok atas kesediaannya. Mudah-mudahan programnya bisa berjalan lancar. Siap. Baik. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Yes. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar? Baik. Oke. Sehat? Oke, terima kasih. Anak-anak semua silakan duduk. Terima kasih. Berkaitan dengan materi kita di kelas 12 itu prakarya itu berkaitan dengan kerajinan pembuatan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dan bangun ruang. Yang kita ambil sini bangun ruang, ya. Kira-kira dari materi ini kira-kira apa yang kalian pikirkan berkaitan dengan bangunan ruang? Apa yang kita harus buat? Ya, silakan. Apa? Kita harus
membuat pondok baca. Pondok baca. Ada yang lain? Apa kira-kira manfaat untuk pondok baca yang kita buat? Agar Oh, bisa merasa bosan ya. Kalau baca di dalam ruang kelas bagaimana? Panas ya? Coba satu-satu. Kenapa tidak mau baca di dalam ruang kelas? Panas. Ya. Lebih baik kita baca di luar ruangan. Oke. Pondok baca. Ada yang lain? Apa kira-kira manfaat untuk pondok baca yang kita buat? agar Oh, tidak merasa bosan ya. Kalau baca di dalam ruangan kelas bagaimana? Panas ya? Coba satu-satu. Kenapa tidak mau baca di dalam ruangan kelas? Panas. Ya. Lebih baik kita baca di luar ruangan. Oke. Pondok baca. Dan pondok baca ini kira-kira kita butuhkan apa kira-kira bahan-bahan yang kita butuhkan? Kebetulan bahan-bahan ini kalau berkaitan pondok baca itu berkaitan sumber daya yang ada di sekitar kita, yang tidak perlu kita mengeluarkan biaya yang begitu besar, tetapi kita bisa menghasilkan suatu produk yang bermanfaat untuk semua orang. Kira-kira bahannya apa yang dibutuhkan? kayu, apa lagi? Bambu, daun gebang ya. Nah, itu kira-kira ada tidak di sekitar kita? Ada ya. Siap tidak kalian membuat? Siap. Terus alat apa sih yang kita harus siapkan? Gergaji, parang, bor, betel, atau hamar, atau pemukul, ya dong? Kira-kira kapan kita mau buat? Secepatnya. Karena materi kita minggu depan, ya. Minimal minggu ini kita sudah siapkan bahan-bahannya itu, dan alat-alat itu sebagian kalian siapkan, sebagian dari sekolah kebetulan yang ada kita siapkan. Kita bisa membackup. Tapi tugas saya hanya sebagai fasilitator. Saya hanya melihat kalian punya cara kerja seperti apa, dan tugas saya membimbing dan melihat hasil kerja kalian. Siap tidak? Siap. Oke. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Sekarang saya mau mengecek kelengkapan pesanan dari minggu kemarin berdasarkan kesepakatan kita, yaitu dalam rangka pembuatan pondok baca. Ini berdasarkan permintaan kalian, ya? Oke. Gebang ada tidak? Ada. Oke. Gebang, bambu? Ada, Pak. Oke. Kayu untuk tiang? Ada ya? Ada. Oke. Alat yang digunakan, mana bor? ada Pak, Ada. Gergaji? ada Pak, Parang? ada Pak, Hamar, paku? ada Pak. Ada ya? Oke. Kalau sudah ada, maka hari ini kita melakukan eksekusi ya dalam pembuatan pondok baca. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke, terima kasih.
menjadi sebuah lembaran yang begitu besar ya. Ini hasil dari anak-anak semua. Sehingga ini dalam pembuatan atap itu dibuat satu-satu sesuai dengan panjang daripada pondok baca. Ini hasilnya. yang selama ini proses kita buat sampai dengan alas untuk kita duduk ya. Kira-kira kalian senang tidak? Senang. Senang dong? Ya. Mana semangat kalian? Ini semangatku. Oke. Hingga ini kalian bisa gunakan sebagai tempat untuk membaca, ya, berdiskusi, kerja kelompok seperti apa. Sini kalau kalian
tidak suka di dalam ruangan, silakan di sini. Apalagi di sini di bawah naungan pohon dengan atap kebang ini membuat kita jadi sejuk ya. Ya, kebetulan ini bahan ini yang tidak kita keluar dengan uang ya, yang gampang kita dapat di uang kita. Oke? Coba kalian duduk di atas coba ya. Yuk, ayo, gas.